Welcome to Samanji Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini akan ngebahas tentang Hari Santri Nasional 2025. Santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang santri nih, sebelumnya saya selaku host, perkenalkan nama saya Santriwati nih ya, nama saya spesial di Hari Santri. Hostnya juga bernama Santriwati. Serius ini nama saya Santriwati loh ya. Iya kebetulan banget spesial Hari Santri. Hostnya Santriwati namanya, dan nggak kalah spesialnya lagi kita kedatangan tamu spesial yaitu dari lembaga MAPK Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Anjani. Tada, ini dia. Yuk, boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sahroni, alamat Terarah, asal sekolah MAPK Syekh Zainuddin NW Anjani. Saya kelas 3 jurusan MIPA. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, alamat dari Lenek, asal sekolah MA Syekh Zainuddin NW Anjani, jurusan IPA kelas 3 juga. Kelas 3 ya. Dayah Sahroni. Ya. Bukan DPR ya. Oh iya ya. Aduh bisa-bisa aja. Oke, ngebahas tentang santri nih ya. Dimana santri itu sosok keikhlasannya dalam menuntut ilmu, ketaatannya, ketekunannya, dan kesabarannya dalam menghadapi tantangan. Dimana tujuan santri itu hanya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Kiai Haji Sya'roni mendeklarasikan peringatan Hari Santri itu ya. Saya pribadi juga nggak tahu bagaimana sejarah sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menggelar atau mendeklarasikan Hari Santri itu, peringatan Hari Santri. Tapi saya mau nanya dulu nih, yang pertama-tama, apa sih makna Hari Santri itu buat Dayah mungkin atau Sahroni? Kalau dari saya pribadi sih, makna Hari Santri itu dari gimana spesialnya hari itu untuk santri, gimana pentingnya itu. Soalnya kenapa? Soalnya kan di hari itu bisa kita tahu kan di situ pengorbanan para santri, para ulama, dan sekaligus juga masyarakat yang ikut serta dalam memperjuangkan negara kita, memperjuangkan negara Republik Indonesia dalam rangka kemerdekaan negara kita. Jadi kenapa itu dinisbahkan ke santri? Karena di sana itu santri lebih dominan untuk mengajak para warga dalam sama-sama berjuang untuk memerdekakan negara kita. Ya emang kan juga masyarakat itu juga ikut serta, tapi mereka itu diajak oleh para santri loh. Makanya hari tanggal 22 Oktober itu disematkan menjadi Hari Santri gara-gara mereka benar-benar pengaruh lah pada hari itu. Dan dalam seruan kayak aja si Mas Ari juga tentunya. Oh berarti masyarakat juga di sana andil ya, tapi santri yang mengajak masyarakat dahulu. Iya, betul. Oh iya. Oh ya pantas ya. Iya, Hari Santri itu tanggal 22 Oktober ya. Di sana bukan hanya sekedar perayaan, tapi juga ada sejarah di balik itu tentunya ya. Tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, boleh nggak nih diceritain sejarah di balik itu sehingga dideklarasikannya peringatan Hari Santri? Kalau kenapa tanggal 22 yang diambil sebagai Hari Santri 20 Oktober itu, kalau kita kembali ke sejarah zaman dulu pada tahun 1945 itu, tepatnya 20 Oktober itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ngelakuin seruan resolusi jihad buat para santri sama para ulama. Jadinya pada tanggal itu santri itu yang berperan aktif banget buat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini.
Aduh, iya. Oh iya ya gitu ya. Merinding juga ya santri ya. Iya sih. Oh ya, ngebahas santri nih. Eh Santri itu ada umurnya nggak sih? Ada batasan umur nggak? Enggak, Oh enggak. enggak Oh ada. enggak. Yang ya aduh Semua merinding saya. masih seorang itu nuntut ilmu seharusnya masih tetap dia bilang santri. Hmm. Meskipun dia tuh udah berumur 70, 80 masih bisa tetap dibilang santri. Soalnya ada juga pengakuan-pengakuan dari sebagian ulama, lupa saya siapa nama saya, tapi biasanya tuh dia di Jawa atau di mana itu dia tetap ngakuin dirinya itu santri. Padahal dia tuh adalah apa namanya rois ponpesnya, pemimpin ponpesnya, tapi dia tetap bilang saya tetap santri sama kayak kalian. Jadi jangan kalian sampai menghormati saya selebih-lebihnya. Terus bingung lah mereka kan santri-santrinya tuh kok bisa pelungguh masih jadi santri, kiai kan pelungguh udah jadi pimpinan, udah jadi kiai, udah jadi kok masih bisa pelungguh bilang pelungguh santri. Soalnya kenapa? Saya ini belum bisa lebih baik daripada guru-guru saya. Saya ini masih Masya Allah. masih belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, masih belajar dan belajar. Makanya saya ini masih santri utuh sampai sekarang. Apalagi saya santri juga. Iya dong, nama saya santri. Iya. Kok bisa gitu? Iya, ada sejarahnya juga itu makanya namanya santriwati. Bagaimana mungkin? Later kita bahas after season podcast Hari Santri Nasional. Boleh. Iya. Iya, saya juga. Ya Allah. Iya, oh gitu. Tidak ada batasannya. Ah, keren sih. Aduh, lumayan merinding sih dengarnya ya. Santri berjuang untuk bangsa di pondok pesantren tentunya ya waktu Tentunya. itu ya Allah. Ini nggak kebayang sih gimana ya. Oke, menarik sih. Kemudian bahas soal santri di era modern sekarang nih ya. Kalau kalau dulu itu santri dia berjuang melawan penjajah nih. Tapi kalau sekarang itu santri tantangannya lebih ke teknologi dan era modern ya. Nah, kalau menurut Syahroni ya? Iya. Syahroni ya? Sahroni. Syahroni atau Syahroni? Sah. Oh, Syahroni. Ingat lah DPR itu ingat kok saya. Aduh, saya nggak inget dah pura-pura. Oke, atau Daya. Menurutnya nih tantangan untuk santri zaman sekarang ini kira-kira apa? Kalau menurut saya pribadi sih tantangan buat santri itu bisa kita bagi dari dua untuk masa ini. Ada yang faktor internal sama eksternalnya. Internal itu dari pondok itu sendiri, dari diri kita sendiri, kayak misalnya hadepin tantangan kita itu kayak peraturan yang di pondok itu sendiri. Kan di pondok itu beda sama sekolah luar. Pondok itu lebih banyak aturannya, kayak nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa make up, nggak boleh pacaran dan lain sebagainya. Jadinya itu tantangan terbesar itu menaati aturan kalau dalam pondok. Terus kalau kita udah keluar, tantangan terbesar kita itu ngikuti tren. Kan nggak seharusnya semua tren kita ikutin kan. Kita harus nyadar kalau diri kita itu santri, terus harus kita sewajarnya ngikutin tren yang cocok buat kita. Nggak harus kita ikutin semuanya. Masa kita ikutin juga gaya-gaya berpakaian orang-orang yang barat itu kan nggak cocok buat santri yang kita menutup aurat kayak gitu. Iya ya, tantangan sih bener ya. Karena saya juga santriwati dan masih lingkungannya santri juga, masih tinggal di ponpes ya, di pondok pesantren. Iya sih, kalau soal berpakaian sih ya Allah, benar-benar tantangan banget ya. Ya ya pandai-pandai kita lah ya mungkin menjaga diri gitu. Benar sih. Kalau di sana di MAPK gimana santrinya? Masih bertahan atau bagaimana, lewat nggak dari tantangan itu? Kalau dari eksternalnya nih. Sewajarnya semua ponpes tidak ada yang sempurna kan. Alah, Pasti ya, ada Masya aja Allah. Iya, iya, satu benar. dua atau beberapa orang yang bakal keluar dari itu. Emang pasti ada, tapi syukurnya emang tidak semuanya gitu. Alhamdulillah. Masih diambang kewajaran lah mereka. Soalnya kan juga kalau masalah berpakaian atau kalau bisa sekarang kan outfit lah kan, outfit Iya, iya. western kan, barat banget. Nah itu kalau santriwan itu masih aman-aman aja sih. Kalau yang banin itu masih, yang cowoknya itu masih aman. Soalnya karena tahu outfitnya itu malah menurut saya itu kadang ada yang bagus loh daripada itu, kayak misalkan celana gembrong itu atau skena lah bisa dibilang kan, itu kan benar sampai bawah menutup aurat. Iya. Jadi it's okay lah gitu kalau itu. Tapi kadang aksesorisnya itu kayak mungkin kalung,
terus gelang atau cincin itu mungkin kadang nggak make sense lah sama santri itu, mungkin itu sih. Tapi overall dari outfitnya itu aja itu oke aja sih kalau dari yang cowok itu. Tapi yang jadi problemnya tuh kalau santriwatinya itu bakal ikut buat berpakaian kayak ke westernnya itu masalah, soalnya kan itu udah out of hijab, kau udah nggak pakai tertutup, udah kayak terbuka banget kan. Jadi Gimana tuh Dayah temennya di sana yang santri perempuan? Kalau di pondok, di Saudi kan di pondok aja udah dianuin kita dibatasin, jadinya nggak mungkin kita ngelanggar kalau di pondok. Tapi kalau di luar ya ada yang masih taat, ada yang enggak. sewajarnya manusia, Gimana? sewajarnya manusia, Sewajarnya nggak manusia. bakal ada yang bakal taat. Oh iya, setidaknya kita sudah berusaha ya. Ya, berusaha untuk terus memperbaiki diri. Di mana tantangan era zaman sekarang juga wah luar biasa. Oke. At least lah, if the people doing something like that, at least lah kita nggak bakal gitu lah kan. Itulah yang penting kita udah bilang kayak bisa nggak gini, kalau ntar kamu bajumu gini loh gini. Tapi kalau udah yang nggak bisa ya udahlah, itu kan mereka, ini kita, yang penting kita udah ngajak, tidak sampai kita biarin lah gitu. Overallnya kan bahkan back to ourselves lagi lah kan. Iya, betul. How that we can manage ourselves, we just can control ourselves, kan kontrol diri sendiri, nah bakal bisa kontrol orang lain juga kan. Iya, betul. Mengontrol diri sendiri, betul. Oke, next. Terus kalau supaya ini kan tadi tantangannya tadi kita bahas tantangan eksternalnya nih, dan eksternalnya ada buat santri. Terus bagaimana supaya nilai-nilai pesantren itu tetap dipertahankan oleh santri di zaman sekarang ini, kira-kira gimana? Kalau menurut saya, untuk kita kan kalau keluar itu mau tetap nerapin jiwa-jiwa santri yang ada dalam diri kita itu, kita harus ingat kalau kita itu santri. Terus kita ingat juga jiwa santri itu kan ikatan dekat banget sama akhlak. Nah jadinya kita harus nerapin akhlak itu, apa yang udah kita pelajarin di pondok. Kayak kita udah belajar kan akhlakul banat, akhlakul banin. Kita diajar di sana dari cara menghormati guru, menghormati teman, menghormati saudara, keluarga, gimana cara bersikap kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadinya harus kita amalin itu semua apa yang udah kita pelajarin di pondok itu. Kan kayak kata-kata yang bilang al ilmu bila amalin kasajaran bila samarin, gitu kan. Ilmu tanpa diamalkan bagai pohon yang tak berbuah. Iya, masya Allah, ya. Ya itu saya belajar waktu saya al ilmu bila amalin kasyajaru. Masya Allah, luar biasa jiwa santrinya ini. Akhlaknya ya, santri itu dekat dengan akhlaknya, betul-betul. Next, terus juga sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, saya mau nanya nih, sosok orang yang berjiwa santri itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya of course yang punya kesabaran, ketangguhan, keikhlasan. Soalnya kenapa? Ya kita tahu kan internalnya pondok itu tidak selamanya kita bebas kan, pasti wajib ada kekangan. Apalagi kalau misalkan kita udah nyaman sama peraturan dulu memang nggak terlalu ketat nih, datang mungkin peraturan baru, kita udah nggak bisa nih kayak tiba-tiba banget. Kan manusia itu emang benci sama namanya perubahan kan, tapi perubahan itu yang membuat manusia bakal bisa improve lagi. Soalnya bakal harus bertahap baru bisa berubah. Jadi perubahannya itu dari apa tadi? Internalnya itu Peraturan di madrasah. ya, peraturan di madrasahnya itu ya, itu bakal buat pribadi mereka jadi bisa sabar, ikhlas, terus kayak oh ya udahlah emang gini nasib saya, gini jadi jalanin dah. Dan mereka udah jalan itu, mereka bakal punya jiwa tangguh. Jadi besok kalau mereka udah keluar nih, mereka nemu suatu masalah, misalkan kayak problem di rumah tangga, problem di masyarakat, problem di ini, mereka nggak bakal mengeluh loh, kayak oh ini udah pernah saya temu dulu di pondok, kayaknya penuh di sini, jadi udah bisa saya jalani, bisa kok kuat saya ini. Itulah bagusnya kalau dari jiwa santri itu. Oh iya. Wih, mantap ya. Kalau kita lihat sejauh ini, semoga kita tidak seperti yang orang itu katakan. Sekarang ini zamannya, bener nggak sih, setuju nggak sih sama kalimat ini? Pernah saya baca nih di kata-kata yang berseliweran di Internet. FYP ya. Banyak yang bahkan di wasiat juga ada nih, di wasiat Maulana Syekh. Zaman sekarang itu banyak yang berjiwa santri tapi lupa dengan banyak yang menjadi santri tapi lupa
bagaimana berjiwa sebagai seorang santri itu. Ya, emang benar. Soalnya pengalaman pribadi saya juga dulu masih MTS, kan udah kelas 3 nih. Kan bentar lagi lulus. Teman-teman saya tuh udah kayak biasa lah, kayak santri biasa gini. Nah, pas lulus itu kan enggak mungkin semuanya mondok kan. Pasti ada aja yang pergi ke SMA, ke SMK gini. Nah, terus pengalaman saya temu kayak teman-teman yang udah di luar mondok itu kayak benar-benar pergaulannya itu diuji banget sana. Imannya itu udah diuji. Gimana kita bilang sini kan. Kayak mereka gimana bakal mau menolak suatu hal negatif itu yang benar-benar sulit kalau kita lihat sekarang ini. Jangankan yang di luar, yang di pondok aja masih gitu. Itu sih yang problem buat sekarang. Jadi emang benar sih itu, enggak banyak, enggak dikit juga itu banyak dia. Seperti kita lihat masa alumni pondok itu kan enggak semuanya bakal bagus. Alumni Mahat, alumni apa, alumni UIN, alumni apa gitu yang meskipun berdasarkan Islam, pasti kan bakal dipikir sama orang ini Islamnya bagus, ini agamanya bagus, tapi sebenarnya enggak. Itu balik lagi ke diri mereka masing-masing dan gimana mereka bisa kontrol di mereka, bisa manage pergaulan mereka, limit mereka kasih limit buat diri mereka buat nak ngelakuin ini itu ya sih sebenarnya. Jadi emang bener ada kata-kata itu, soalnya kan kalau dari Maulana sudah bilang begitu kan, kayak orang yang bisa ngelihat lebih ke depan lagi kan pasti bakal kejadian. Dan itu benar. Iya ya, luar biasa ya. Ya, Al-Maghfurullah itu sosok Oke, nanti dah next time kita bahas beliau. Oke, terkait ada juga nih yang bilang kalau santri itu, kalau kita lihat santri itu identik dengan kesederhanaan dan keikhlasannya. Nah, masih relevan nggak sih sama di era sekarang nih, sama kalimat yang tadi? Kalau itu sama sih kayak pertanyaan yang tadi, mungkin kalau masih di kawasan pesantren, masih di kawasan pondok pesantrennya itu masih relevan banget kata-kata itu, karena kan emang dalam pondok itu kita diajarin buat sederhana kan. Misalnya kayak dikasih kita bawa baju cuma 5 setel kan, cuma itu kita pakai diulang-ulang tiap hari, jadinya kan kita ke pondok nggak niat buat pamer outfit kan, jadinya cuma sekedar di sana cuma make buat karena kebutuhan kita. Terus juga kayak kalau dalam segi keikhlasan kan kita itu diajarin buat ngantri, diajarin buat semuanya itu serba ikhlas, kehilangan sendal ikhlas, kehilangan semuanya. Iya betul. Ya karena kita kan berbeda karakter kan, datang ke pondok nggak satu orang kan, jadi beda karakter. Jadinya ada mungkin yang kebiasaannya mungkin minjem tapi nggak ngasih tahu gitu, jadinya harus kita ikhlas gitu. Iya, santri diidentik dengan ngantri. Dari bangun tidur sampai tidur kembali ngantri. Ngantri mandi, ngantri kalau udah enggak sih ya. Ngantri makan. Iya, makan. Terus apa lagi ngantrinya santri? Almost all of the thing that in the boarding school. Walah, jalan ngantri yo. Iya, oke. Next kita lanjut ke soal santri, kontribusinya untuk bangsa melalui di bidang pendidikan. Kira-kira apa nih? Kira-kira kalau misal di ekonomi, perannya, kontribusinya santri itu kira-kira apa? Kalau dibahas secara detail tuh benar-benar banyak, tapi kok belumnya kayak gini aja sih. Kalau secara pendidikannya itu kayak mereka tuh rata-rata bakal jadi guru, bakal jadi ustadz. Kalau kita bisa lihat sih identiknya santri itu kan biasanya bakal jauh dari kata guru sama guru, ustadz, ngajarinnya yang ngajar itulah mereka kan biasanya. Jadi mereka bakal berdampak banget pada pendidikan kita itu, kayak gimana mereka bakal mengajar agama, ngajar akhlak, ngajar ide itu, ngajar ngaji mungkin kan, atau mungkin dia itu punya kelebihan tidak cuma di agama aja, mungkin dia bisa di bidang IPA, of course dia bakal jadi guru misalkan kayak PNS atau dosen. Itu kan dia itu dulu misalkan santri, terus sekarang jadi dosen kan, itu benar-benar bagus banget buat mendidik anak bangsa bisa menjadi generasi emas kan. Itu dah, kalau saat itu the power of the santri is like that, like Julian. Dan emang yang benar-benar berjiwa santri. Ya bener-bener banget. Oke. Terus bisa juga itu kan dalam segi pendidikan doang. Terus kan tadi kayak ekonomi sama apa lagi? Dakwah. Ya, dakwah di kita tuh udah enggak perlu kita tanyakan lah. Kan ini kan juga bisa dibilang gitu lah kan. Nah, ini karyanya santri. Nah, ini dakwah di kita udah kayak gitu dah. Jadi udah enggak perlu kita bahas itu aja. Walah, iya. Langsung dicontohin. Ya, langsung contohnya ini kan langsung udah ada. Jangan lupa subscribe. Terus kalau di bidang ekonomi itu sebenarnya bisa di dalam dua hal.
antara dia itu ngeterapin apa namanya hukum Islam dalam dia berniaga, berdagang, atau entahkah dia itu membuat suatu hal kayak I mean kan di sini tuh misal jadi wirausaha, dia bisa atau dia bisa jadi bisnismen atau bisa jadi CEO gini gitu. Nah itu bakal ngebuat misal kalau dia jadi wirausaha, dia bakal ngebuat suatu produk, suatu brand, atau mungkin kalau dia memang benar-benar bagus itu pasti bakal jadi industri. Nah dengan dia buat industri itu bakal ngebuka peluang kerja buat orang-orang lain gitu. Jadi dia dapat manfaat dari buat anaknya itu, mungkin dari barangnya itu dia mungkin sumbangin ke orang yang butuh, mungkin bermanfaat bagi orang, lagi orang-orang yang butuh kerjaan juga datang ke dia bakal dapat manfaat dari itu. Jadi benar-benar manfaatnya itu besar banget di sana. Terus kalau dia make hukum-hukum Islam dalam berniaga itu bagus banget, tapi mungkin itu sekarang udah kurang relevan kan dari sekarang itu bisa kita bilang gitu. Soalnya kan sekarang orang ya jualan, yang penting jualan, yang penting gini, tapi jarang loh kita temu orang yang benar-benar make hukum Islam itu. Palingan kita nemunya itu palingan di Yaman, mungkin kan di Mekah, mungkin kota-kota yang benar-benar Islamnya itu tinggi banget sana. Sampai-sampai kan mereka dibukain apa namanya buah itu langsung dibukain, langsung diliatin ini benar atau enggaknya. Tapi kalau di sini kan masih kurang banget kan, malah kita dipolok-polok kita bahasanya. Ini manis aslinya pahit, itu kan jarang banget. Jadi kalau santri misalkan semua santri bisa kayak gitu misalkan nih, itu bakal bagus banget buat dalam hal perekonomian. Itu sih harusnya. Iya. Semoga ya supaya Amin. kita cepat mencapai Indonesia emas. Indonesia emas. Nah, biar enggak Indonesia emasnya di tahun 2000. 2045. Iya, barangkali di 2000. 30 itu lebih. Amin. 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 Oke. Kita sudah sampai ke segmen 3 nih, soal refleksi dan harapan. Kalau kita lihat tema Hari Santri tahun ini nih, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Apa sih makna mengawal dalam konteks masa kini nih menurut Daya mungkin atau Sarani? Jika kita melihat tema Hari Santri pada tahun ini, kata pertamanya itu kan Please. Yes. kata mengawal kan, di awal tema itu dipakai kata mengawal. Nah di sini tuh santri itu diharapin sama negara itu buat jadi perwakilan negara, buat jadi perwakilan Indonesia itu buat ke kancah internasional, menjadi pionir bangsa yang mewakili bangsa itu buat terus eksis, berkembang, biar mengikuti perkembangan zaman. Kan sekarang Indonesia itu belum termasuk negara maju ya, masih negara berkembang. Jadinya diharapin santri itu bisa ikutin perkembangan peradaban itu biar bisa menjadi Indonesia maju gitu. Oh iya. Dalam konteks lain juga kan santri itu diharapkan buat bisa ikut gabung terjun dalam, bukan cuma sekedar ngajar agama, tapi diharapkan bisa terjun ke dunia politik, ke dunia perekonomian, dan ke dunia kancah ilmu-ilmu teknologi itu. Jadi kayak santri itu diharapin juga bisa ikut dalam kayak politik, misalkan dia ikut jadi calon, jadi wapres, dari apa mungkin itu diharapin. Jadi dengan dia punya ilmu keagamaan, ilmu agamanya itu bisa diterapin buat kalau misalkan dia naik jadi lecturer kayak DPR atau gubernur, itu kan dia bisa jadi lebih terpercaya gitu gininya. Soalnya itu kan dia punya udah agamanya itu kuat dan terusnya itu. Nah tapi kan juga kita bilang sekarang kan ndak semua tentang agama itu juga tetap bagus kan. Sebenarnya Kementerian Agama sekarang aja juga kan korupsi masalah uang haji kan, itu benar-benar nggak banget kan. Tapi setidaknya dengan santri yang ndak bakal digaranti kan itu bakal bener atau tidak, tapi setidaknya dengan ada jiwa santrinya itu, ada jiwa taklim, adab dan sebagainya, itu mungkin itu bisa meminimalisir hal itu meskipun dikit lah, tapi setidaknya at least ada lah gitu. Itu yang dihadapin dari santri itu sebenarnya. Ya, bisa juga ikut terjun dalam peradaban baru, era globalisasi gimana, AI, teknologi and so on. Jadi they can improve also, they can help our country, they can help our society to become more better than now. Itulah kan. Nice, ya. Oh iya, berarti santri itu sebagai pionernya, keselio lidah. Kita bisa keselio ya? Iya, enggak cuman kaki, tangannya keselio lidah juga bisa. Sebagai pionirnya dan pengawal ya, sebagai pertama yang sebagai penggerak. Kayak tadi kita dengar sejarahnya, perjuangan melawan penjajah itu
yang mengawal yang pertama kali mengajak masyarakat itu adalah santri. Of Oh, course. iya, nice sih. Oke. Kalau soal pesan dan harapan untuk santri di seluruh Indonesia nih di zaman sekarang nih apa nih kira-kira? Kalau saya pribadi sih, uh, for all of santri that are in our region, our country, in Indonesia, kalau bisa ya jiwa santri itu tetap melekat dalam diri kita masing-masing. Gimana kita bisa nanggepin suatu hal itu tanpa emosi, tanpa suatu hal yang bakal membuat kita jatuh ke suatu jurang kenegatifan lah. Ya, misalkan sekarang ada masalah tentang media yang santri gini-gini itu kayak yang tadi itu kan saya bilang itu. Jadi kita bakal bisa mikir lebih rasional lah, kayak oh mungkin kita bisa handle-nya dengan cara ini, nggak harus demo gini dan cara itu. Jadi kita itu bakal, I hope that all of santri in our country bisa berpikir secara rasional gitu, bisa ngebedain mana yang hak dan yang batil, yang benar sama yang enggak kan. Jadinya mereka lebih terstruktur lah, nggak bakal langsung ini ada problem tentang ini mereka langsung gas ke sini, langsung demo ini, niatnya demo ke Trans 7 malah demo ke Transmart kan. Aduh, Iya, iya. itu kan Walah. itu dah. Apa tuh? Itu jangan Oh iya, iya, iya. sensor Oh, iya. sensor. Oke. Enggak, kan itu juga santri juga nggak jadi kata sempurna juga kan. All of the thing in this world not imperfect, just Yes. God that have a perfection, right? Even that Nabi Muhammad yang Oh iya, dibilang mau bilang gitu manusia, tadi. ya, even that Nabi kita Nabi besar Muhammad kan itu bisa dibilang manusia sempurna kan, tapi nggak bisa sampai sempurna Tuhan kita lah kan, soalnya masih diciptakan. Itu juga sama lah kayak keadaan santri sekarang yang mungkinnya mengalami kurang relevan sama sekarangnya, itu enggak apa-apa. Terus yang kita tahu juga kan dari masa ke masa itu juga tetap kadang ada yang meningkat, kadang ada yang enggak kan. Jadi kita tahu juga dulu di zaman rezim Soeharto kan, kita tahu sana kayak ada gagasan yang bilang jamakan enakan zamanku toh, itu kan dia bilang. Emang seperti yang kita tahu di zaman Soeharto itu emang enak bisa dibilang dari yang itu, tapi nggak kita tahu sebenarnya gimana kan, malah di sejarah itu cuma diceritain sekedar zaman Soeharto itu enak ini tuh ini, tapi sebenarnya nggak kita tahu yang sebenarnya itu apa. Nah malah diceritain di suatu novel yang namanya Laut Bercerita. Di situ benar-benar diceritain rezim Soeharto kayak mana, itu kayak Apa? benar-benar Diceritain apa? zaman rezim Soeharto itu kayak gimana dia, gimana kegelapannya itu, gini-gininya itu. Enggak sih cuma kegelapannya, bagusnya aja, tapi dia itu lebih fokus ke kejahatannya. Kayak di sana kan udah ini baru disahin. Terus gimana orang-orang yang melawan pemerintah langsung dibantai, dibunuh, di ini itu dan yang lain sebagainya. Kan sebenarnya kita ini demokrasi kan, harusnya bisa berpatok pada hal itu. Jadi meskipun mereka demo ya, presiden bakal nganggepin oh ya ini nggak apa-apa, oh ini berarti ini masukannya ini. Tapi pemerintah malah ngasih dekret baru buat siapa yang ngelawan pemerintah itu bakal bisa dibunuh. Itu seremnya rezim Soeharto. Itu yang udah diceritain secara belak-belakan di sejarah kita, malah diceritainnya lewat novel orang gitu. Itulah, jadi semuanya nggak bakal perfect, ada aja kurangnya, tapi bagaimana kita bisa ngelengkapin suatu hal itu biar dia bisa jadi setidaknya mendekat pada suatu ke perfectan itulah. That's how that santri now. That is my Tuh. advice Ya, to all tuh santri. santri dimanapun berada, terutama santri yang ada di sini. Yeah, of course. You in mu'alimat, mu'alimin and so on. Hear me guys. Don't you become Yeah. like in outside, right? Nice, oke. Ya, tetap ingat sama dirinya bahwa kita itu santri, ya. Tetap ingat dengan jiwa santri itu yang dimana sabar, ya. Yeah, of Jiwa course. kesabaran, Ikhlas, keikhlasannya, tangguh, supaya aman dan damai dalam menghadapi situasi apapun itu. Next, terakhir mungkin the last, apa arti menjadi santri sejati itu? Arti menjadi santri yang sejati itu kita tetap ingat diri kita, seperti kata yang tadi, ingat diri santri. Jangan sampai lupa. Ada kan juga orang yang santri tapi lupa diri, lupa kalau dia santri, jadinya sebebasnya melakukan dirinya, ikut tren semuanya, padahal nggak pantas buat santri dilakuin itu. Jadinya kayak harus ingat diri, ingat kita punya akhlak, kita pernah belajar taklim dulu, kita pernah belajar akhlakul banat, akhlakul banin, kita pernah belajar tentang banyak pelajaran kan, kayak akhlak-akhlak itu. Jadi harus kita ingat tetap kalau kita itu santri. Seperti kan sekarang juga ada wasiat Mu'anaseh kan, dari dulu kan beliau bikin kita itu terus belajar dia perdalam itu wasiat renungan masa yang diciptakan sama Mu'anaseh. Kita terus amalin sebagai
santri kita. Of course. Ya. No, dengar no, Kiai aja masih nganggap dirinya santri, masa kalian enggak? Oh ya ya ya, oke. Jadi menjadi santri sejati itu bahwa tetap mengingat diri bahwa jiwa santri itu akan selalu melekat pada diri kita. Nah, dan santri itu juga sangat dekat dengan yang namanya akhlak mulia. Nah, di dalam akhlak mulia itu sangat banyak sekali ya. Salah Ya. satunya sabar, Moral hidup, ikhlasnya, istiqomah, trilogi perjuangan jadinya. of course. Yakin, ikhlas, istiqomah. Yes. Wah, luar biasa sih pendiri madrasah kita. Berarti beliau sudah jauh melihat ya. Sudah benar-benar. Nah, insyaallah. Oke. Maybe the last, just that. Tapi sebelumnya nih, kita mau tanya. Ini kan sebentar lagi perayaan Hari Santri Nasional 2025 nih. Kalau di MAPK untuk memperingati Hari Santri Nasionalnya, acaranya, eventnya kayak gimana tuh di sana tahun ini? Biasanya sih kita itu bedain acara itu, ada acara malam sama acara paginya. Kalau biasanya sih acara pagi seperti biasa, apel buat hari santrinya. Terus setelah apelnya itu biasanya diadain pertunjukan juga, seperti pertunjukan tim kur nyanyiin lagu hari santri, atau juga ada juga dari DKA ya, Ya. Harus tampilin pramukanya. Ada juga dari semua eskul nampilin pramuka. Malamnya? Ya, untuk paginya selesai apelnya. Terus kalau untuk malamnya itu ada ajang kreasi dan bakat santri. Di sana itu kita nyari bakat santri gitu. Nyari siapa yang berbakat nyanyi, mungkin tampilin nyanyinya, yang puisi, yang nari mungkin nari, yang LKBB juga ada malam. mungkin. Ada. LKM malam, silat juga ada malamnya. Jadinya semua bakat santri dikumpulin malam itu karena untuk mengenang santri ya. Nah kan, yang ngatain santri itu kudet. Nah ini nih, Pace, guys. ya semua ada di santri itu. Jadi kita tepis ya orang yang mengatakan santri kudet itu. Nah di santri itu juga banyak mengenal dunia luar dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Maybe the last, just that, obrolan santai kita pada malam hari ini, bahwa tadi itu ya, kalau ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati, baik dari saya, mohon maaf bagi para pendengar, dan untuk bintang tamu kita yang spesial malam hari ini, mohon maaf juga ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di podcast kita kali ini yang temanya Hari Santri ya. Terima kasih, kita ketemu di next time. Penonton dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, komen nih apapun yang pembahasan kita yang tadi, silahkan komen aja. Nanti kita diskusi dan kita angkat pembahasannya ke podcast berikutnya. Jangan komen bilang, "Bang, itu kok DPR bisa ikut podcast." Iya Sahroni. Aduh, boleh gak sih? Nggak boleh atuh. Ini kurang baik ini buat jiwa santri. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke semua dan sebanyak-banyak mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.